Di antara para pemimpin besar dunia, ada satu nama yang mengguncang fondasi sebuah kekaisaran. Seorang jenderal yang memenangkan perang demi perang, tetapi akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dialah Julius Caesar, prajurit, politikus, penakluk, dan diktator Roma yang mengubah jalannya sejarah manusia. Gaius Julius Caesar lahir pada tahun 100 sebelum Masehi. Ia bukan lahir dari keluarga kaya, tetapi dari keluarga bangsawan kecil yang sudah kehilangan kekuasaan. Ayahnya bukan jenderal besar, ibunya bukan ratu. Namun, Caesar tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk hal-hal besar. Pada usia 16 tahun, ia kehilangan ayahnya. Diusir dari kota karena konflik politik, Caesar muda bergabung sebagai prajurit di Asia Kecil. Di sanalah ia menunjukkan keberaniannya. Dalam sebuah pengepungan, Caesar menyelamatkan nyawa seorang komandan dan menerima penghargaan militer tertinggi Roma. Setelah bertahun-tahun berperang, Caesar kembali ke Roma. Namun, kota itu penuh korupsi, konflik, dan persaingan politik yang sengit. Disinilah Caesar menunjukkan kemampuan utamanya bukan hanya memegang pedang, tetapi juga memegang kata-kata. Ia memiliki karisma, suara tegas, dan kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi rakyat miskin. Ia naik menjadi pejabat, menjalin aliansi, dan perlahan-lahan seluruh Roma mulai menyebut namanya untuk mendapatkan kekuasaan besar. Caesar membentuk aliansi rahasia dengan dua orang paling berpengaruh di Roma, Crassus, orang terkaya di Republik, dan Pompey, jenderal ternama yang disegani tentara. Mereka dikenal sebagai triumvirat pertama. Tiga orang yang pada dasarnya mengendalikan seluruh roda pemerintahan Roma. Sebagai imbalan politik, Caesar diberi komando atas 4 legiun dan dikirim untuk menaklukkan Galia, wilayah yang kini menjadi Prancis modern. Tidak ada yang tahu saat itu bahwa penaklukan ini akan mengubah dunia selamanya. Galia dipenuhi suku-suku kuat dan pemberani. Perang tidak berlangsung sebentar, melainkan selama 8 tahun. Selama periode ini, Caesar menulis catatan perang yang kini sangat terkenal, Komentari de Bello Gallico. Puncak dari perang ini terjadi di Alesia, ketika Caesar menghadapi pemimpin besar Galia, Vercingetorix. Dengan strategi pengepungan ganda yang genius, Caesar memenangi salah satu pertempuran paling brilian dalam sejarah militer. Galia pun jatuh, dan Caesar pulang ke Roma bukan lagi sebagai politikus, tetapi sebagai pahlawan perang yang tak terkalahkan. Kesuksesan Caesar membuat para senator takut. Pompey, yang dulu sahabat sekaligus sekutunya, sekarang menjadi rival utamanya. Senat memerintahkan Caesar untuk menyerahkan pasukannya dan kembali ke Roma tanpa tentara, sebuah langkah yang hampir pasti akan membuatnya dibunuh. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Caesar mengambil keputusan yang mengguncang dunia. Ia menyeberangi sungai Rubicon bersama pasukannya. Sebuah tindakan yang berarti mengumumkan perang terhadap Roma sendiri. Sambil menatap sungai itu, Caesar mengucapkan kalimat yang terkenal, Alea iacta est dadu, telah dilempar. Perang saudara pun pecah. Pompey melarikan diri ke Mesir, tetapi ia dibunuh sebelum Caesar sempat tiba. Dengan semua musuhnya tumbang, Caesar menjadi penguasa tunggal Roma. Ia diberi gelar diktator seumur hidup. Ia memperbaiki hukum, menghapus korupsi, membangun kembali kota, membagi tanah untuk rakyat, dan membuka era baru yang lebih stabil. Namun, tidak semua orang bahagia dengan kekuasaannya. Beberapa senator sangat takut Caesar akan mengakhiri republik dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, Caesar memasuki senat tanpa pengawalnya. Tiba-tiba, sekelompok senator mengepungnya. Di antara mereka, ada Brutus, orang yang dianggap Caesar seperti putranya sendiri. Puluhan tusukan menghujam tubuhnya, dan Julius Caesar jatuh tewas di kaki patung musuhnya, Pompey. Kematian Caesar mengguncang Roma, memicu perang saudara baru, dan pada akhirnya melahirkan kekaisaran Romawi yang megah. Ia mungkin telah mati, tetapi namanya menjadi abadi. Caesar tidak hanya mengubah Roma, ia mengubah dunia. Terima kasih
sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya dalam sejarah.